dasar yang basic atau basic yang menjadi acuan. Yang sekarang sudah, nanti kita analisis desainnya menggunakan MDP 2017 untuk ya. MDP Manual Design Pavement 2017 itu sudah diperbarui juga 2018 ya, perubahan sedikit-sedikit seperti itu. Nah, itu basicnya adalah Austroad Australia, dan nanti kita bahas antara Austroad dengan ASTO ya. Kemarin kita sudah bahas ini ya, jenis perkerasan berbutir, perkerasan aspal, perkerasan beton semen, dan perkerasan komposit. Kemudian kita sudah apa itu yang dinamakan komposit. Kemudian ya kita sekarang masuk ke perkerasan lentur ya. Kita lebih detailkan di fleksibel pavement. Kenapa dikatakan fleksibel pavement? Karena struktur perkerasan lentur ya itu secara mekanistik ya, yang di metode mekanistik itu secara mekanistik di lapisan struktur perkerasan lentur itu harus bisa mendistribusikan beban pada lapisan tanah yang mempunyai daya dukung yang ditentukan, yang disyaratkan sesuai dengan beban yang didefinisikan. Ya, beban definisikan adalah lalu lintas. Nah, lalu lintas yang bagaimana? Ya, lalu lintas yang direncanakan sesuai dengan umur rencana. Kalau kita mau membuat jalan nanti umur rencananya 30 tahun, ya bebannya harus tahu beban 30 tahun itu berapa volumenya. Ya. Dari situ repetisi beban itu bagaimana. Sehingga metode desain yang kita rancang di lapisan subgrid ya, lapisan tanah asli itu kita rancang, ya pastinya kita rancang. Kenapa tidak? Terkait dengan apa? Terkait dengan tegangan yang dihasilkan dari tanah asli yang didefinisikan dari tanah timbunan atau tanah galian ya, di geometrik ya. Seperti di geometrik jalan kan sudah membuat galian dan timbunan. Nah, kalau itu didefinisikan sebagai tanah asli yang digunakan untuk badan jalan, maka dia harus mempunyai kemampuan untuk mendistribusikan beban atau menyangga beban dari lapisan yang di atasnya. Baik itu yang didesain sub-base atau lapisan pondasi bawah, kemudian base cost-nya atau lapisan pondasi, dan surface. Ya. Nah, di sini ada bahu jalan nih. Ada bahu jalan dengan menggunakan perkerasan. Nah, terkait dengan bahu jalan menggunakan perkerasan itu bisa didefinisikan terkait dengan kelas jalan yang ditentukan di geometrik jalan kemarin. Bahu jalannya itu apa? Kemarin bahu jalannya berapa kelerengannya, ya kelerengan bahu jalan. Kalau kelas jalannya tahu, berarti saya desain bahu jalan harus bagaimana, menggunakan perkerasan ya, atau dengan hanya menggunakan lapisan berbutir seperti itu. Itu sangat menentukan struktur perkerasan jalan yang didefinisikan di fleksibel pavement terutama. Ya, ini adalah diagram distribusi pembebanan yang di fleksibel pavement. Jadi kita punya beban dari sumbu kendaraan ya. Ini diambilnya satu beban terpusat ya, satu beban terpusat. Kemudian satu beban terpusat itu mempunyai diagram pembebanan. Nah, diagram pembebanan yang diagram beban atau pembebanan pada struktur perkerasan fleksibel pavement. Ya. Nah, di fleksibel pavement ini
bidang kontak yang paling besar menerima beban pertama adalah lapisan surface, ya. Sehingga kerusakan terbesar berada di lapisan surface. Sehingga modulus elastisitas dari lapisan perkerasan di surface ini akan lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan modulus elastisitas yang ada di lapisan bawahnya, baik itu viskos maupun subviskos, ya. Nah, bagaimana mendesain ini? Lah itu nanti tugasnya mendesain ini. Berapa tebal lapis surface, berapa tebal lapisan viskos, berapa tebal lapisan subviskos. Nah, kalau yang sering saya temukan, ya, yang ini anak-anak itu yang kalau sistemnya kebut semalam atau hanya formalitas, ya, banyak yang salah. Itu gampang koreksinya. Di desain akhirnya seperti ini, sudah gambarnya salah, misalnya seperti geometrik, ya salah semua, berarti itu di atas. Mengoreksinya gampang kalau ujian. Bahwa salah berarti atasnya salah semua. Yang sering terjadi di analisisnya mungkin sudah benar. Jadi antara surface di sini, ya, dan base cost, ya, lapisan pondasi, seringkali yang bisa temukan di analisis desain itu lapisan base cost-nya lebih tebal dari lapisan subbase. Ya, mungkin secara analisis matematik sudah benar di rumusnya, kemudian digambar seperti itu. Tapi analisis desainnya salah. Kenapa? Ya, logikanya, kalau base cost, ya, lapisan pondasi ini mempunyai modulus elastisitas yang lebih besar, ya, dia kekuatan mekanistiknya lebih besar dibandingkan modulus elastisitas yang ada di bawahnya, maka berarti, ya, bahan di sini pastinya akan lebih mahal dan mutunya lebih tinggi. Kalau bahannya lebih tinggi dan mutunya lebih tinggi dan bahannya lebih mahal, ya, untuk membuat jalan harusnya kita mendefinisikan tadi filosofi di konstruksi, ya, seperti kalau sudah belajar manajemen konstruksi itu semurah mungkin, tapi sekuat mungkin. Nah, bagaimana caranya? Nah, dari reduksi beban dengan diagram pembebanannya, ya, di sini menunjukkan, ya, karena dia modulus stresnya lebih tinggi, maka, ya, penyaluran bebannya kan lebih luas dibandingkan yang ada di subgrade atau di subbase, seperti itu. Sehingga di lapisan base cost, subbase cost, ya, di lapisan subbase, lapisan pondasi bawah di A3 ini, sehingga kalau hitungannya mungkin di rumus itu sudah benar, dia kecil, harus diubah, desain ulang. Caranya gimana? Ya, itu kan rumusnya rumus apa itu linear, ya. Linear, tinggal apa itu diubah nilai besaran dari A3 dan A2 dan A1, sehingga masing-masing ini bisa diidentifikasi tebal yang didefinisikan desain itu. Sehingga kalau kita sudah mendefinisikan ini, distribusi beban ini yang lebih luas, yang di bawah ini lebih kecil nilai tegangan dan regangan yang terjadi di tingkat lapisan bawahnya, itu seperti ini. Nah, ini yang sering salah di mahasiswa. Ya, mungkin lihat contoh aja kakak seniornya atau seperti itu, ya, tinggal gampang saya ngoreksi. Ya, salah semua. Terus, ya, ini saya kasih, ya, bocorannya cara saya menilai, ya. Kalau sudah nilai salah semua gitu, ya, baru saya memberikan amal jariah. Oh, tak kasih C gitu. Ya. Oke, ini kondisi empiris, ya. Kenapa dikatakan mekanistik empiris, ya? Mekanistik empiris, ya. Pertama adalah traffic loadingnya tinggi, atau yang kita definisikan ini repetisi bebannya tinggi. Belum lagi dengan
muatan yang secara secara frekuensi lah katakanlah seperti itu mempunyai probabilitas yang tinggi untuk melakukan kendaraan muat lebih, ya dia overload gitu. Kenapa? Perilakunya pasti kan pengen untung dulu, ya sama seperti kalian lah, seperti oportunis gitu, cari kesempatan ya, kalau bisa lulus cepat ya, jalan sipil yang gampang-gampang aja kan gitu. Jadi sama, sopir truk juga gitu, dia pengen bawa sebanyak-banyaknya itu hukum ekonomi, gitu. Tapi nggak tahu dia mempunyai pengaruh yang merusak. Kan kalau kita belajar geometri kemarin ada muatan sumbu terberat, volume lalu lintas rencana, ya toh, kelas jalan 1 dan sebagainya. Akhirnya lalu lintas yang tinggi ini akan memberikan destruksi yang lebih besar dari yang disyaratkan di beban yang didefinisikan ini. Ya. Nah nanti di lalu lintas ini kita akan analisis ekivalen mobil penumpang, ekivalen sumbu kendaraan, ya, bukan mobil penumpang. Ekivalen mobil penumpang itu di jalan ya, EMP. Ini EMP ekivalen mobil penumpang ditinjau dari sumbunya, ya. Jadi kalau ini kan di lalu lintas di jalan itu kan ada truk yang 2 as, 3 as, 5 as dan sebagainya, kemudian muatan atau beban yang didefinisikan berbeda-beda. Nah itu dikonversikan menjadi ekivalen sumbu tunggal seperti itu. Sehingga nanti dihitung dulu, oh ini jumlah lalu lintas kendaraan beratnya berapa, jumlah lalu lintas mobil penumpangnya berapa, dikalikan sesuai dengan EMP-nya. Sehingga ketemu untuk satuan yang didefinisikan untuk analisis beban yang didefinisikan di sini. Ya, ini kan bebannya di sini. Yang bermacam-macam itu harus dikonversikan jadi satu. Satuan jadi ekivalen sumbu tunggal seperti itu. Dan ada 2 ya, saat ekivalen sumbu tunggal, sumbu ganda, sumbu tandem ya nanti diekivalensikan. Yang kedua ya adalah temperaturnya tinggi. Nah, di Indonesia itu mempunyai archipelago yang sangat unik ya, dibandingkan di mana teknologi perkerasan jalan itu ditemukan, baik itu terutama di Amerika dan Eropa. Ya. Waktu ditemukan di Amerika, ya, kemudian diglobalkan gitu, diglobalisasikan gitu, ya. Apa pengaruh globalisasi dari itu? Di mana-mana sudah pakai CPR kan, nggak pakai lembang soil gitu, bukan. Tapi pakai California soilnya. Pakai California bearing ratio, jadi rasio dibandingkan dengan tanah dari California itu. Kalau di California jelas dia mempunyai tidak mempunyai simpangan yang terlalu besar, ya, sehingga dia akan lebih uniform gitu. Nah, beda dengan kita, ya. Satu, Sumatera dan Jawa itu udah beda, belum Nusa Tenggara, belum yang di Kalimantan, yang di pas garis khatulistiwa, itu semuanya pasti akan mempunyai suhu temperatur yang beda. Ya, di MDP yang 2018 itu baru di klaster berdasarkan itu Jawa dan Sumatera dan non yang lain, non Jawa Sumatera, karena permasalahan tanah gambut seperti itu. Nah, di sini sebenarnya masih banyak alternatif ya, analisis variabel yang lain di luar lalu lintas berat dan temperatur tinggi, tapi dominan adalah ini ya estimasinya. Bisa apalagi coba kita lihat di manual tahun 2000
tahun 90 ya, analisis komponen itu juga dipertimbangkan genangan air yang terjadi, ya. Kenapa genangan air yang terjadi? Coba kita ingat di mekanika tanah. Apa yang dilihat? Batas-batas atebek yang di tanah itu, atau bit limit, dilihat berapa water content yang ada di situ. Jika kalau kita berbicara perkerasan jalan atau perkerasan runway, ya, infrastruktur, itu pasti kita sudah mindsetnya adalah menghilangkan water content yang tinggi. Padahal tidak bisa itu. Kita melawan alam seperti itu. Itu melawan alam. Ya. Begitu itu dilawan, ya pastinya akan muncul kerusakan-kerusakan yang di lain. Nah, pengembangan ini harusnya lebih bagaimana lebih istilahnya ya harus berdamailah dengan alam, ya. Bagaimana kita membuat water content-nya itu tidak begitu berpengaruh, tapi tidak merusak alam. Contoh apa? Ya, sudah belajar hidrologi belum? Saya kira hidrologi sudah kan? Nah, saya tanya nih, mata kuliah wajib itu hidrologi. Terus ada muka air tanah itu, mata kuliah apa itu wajib juga atau enggak itu? Ya, kalau saudara membuat galian dan timbunan di jalan, ya, di geometrik jalan, itu pastinya harus yang dikoreksi dulu muka air tanah itu. Pastinya siklus hidrologinya yang rusak dulu. Lah gimana supaya kita nggak ketemu kerusakan sistem hidrologi yang kemudian akan menyebabkan seperti ini, ya. Setelah kita estimasi variabel-variabel yang didefinisikan di analisis perhitungan itu, di beban lalu lintas dan lingkungannya, kemudian kita tinjau potensi kerusakan. Ya, ini secara empirik dulu. Ini tinjauannya empirik yang sering terjadi. Yang pertama adalah potensi rating, ya. Kemudian deformasi plastis, kemudian cracking, dan sebagainya. Nah, di dalam properties material bahan jalan dari ini, itu pastinya mempunyai modulus elastisitas dan modulus reliance secara personal di penyusun material itu. Jadi kalau kita punya agregat kasar, ya, dia punya kekuatan berapa? Ya. Maksudnya tegangannya berapa dari kekuatan agregat agregat kasar itu yang didefinisikan dari apanya, teksturnya, kemudian apa ada di pipih lonjongnya atau yang lain. Makanya sering itu didefinisikan berdasarkan itu. Untuk apa? Mencoba mengidentifikasi definisi karakteristik properties dari material penyusunnya. Itu yang agregat. Dan nanti makanya analisis di material bahan itu nanti disimulasikan di analisis identifikasi itu. Bagaimana cara mengukur kekuatan dari agregat, ya, tes abrasinya bagaimana, ya. Ya mudah lapuk enggak gitu kan, nanti dari uji-uji itu yang agregat yang kasar. Kemudian agregat halus, pasirnya juga bagaimana, ya. Semuanya tinjauannya dari kandungan yang dimiliki dari properties itu. Dan yang paling penting salah satunya adalah aspal. Ya, aspal ini ada dua sumber yang
didefinisikan untuk desain, yaitu aspal hasil dari penyulingan minyak bumi maupun aspal dari alam yang keluar di alam yang kita punya deposit yang terbesar di dunia di Buton, namanya aspal Buton karena adanya di Buton seperti itu. Sehingga kalau kita potensi behaviornya, ya, perilaku dari pembebanan dan perilaku dari propertiesnya ini seperti ini, maka desain yang kita definisikan, umur rencana yang kita definisikan tidak tercapai. Beda dengan kita mendesain jembatan, kan lebih mudah. Ya. Beda kita mendesain gedung akan lebih mudah. Karena apa? Dinamikanya tidak terlalu ekstrim. Dinamika pembebanannya tidak terlalu fluktuatif, tidak tidak mempunyai probabilitas yang tinggi, ya. Contoh, kita membuat, ya semakin kita membuat bangunan, struktur bangunan itu tidak terlalu ekstrim sistem pembebanannya, perubahan sistem pembebanannya, maka akan semakin mudah. Jadi kalau sudah membuat gedung, ya, yang paling sulit pertama adalah apa? Menempatkan dia berada di zona rawan gempa zona berapa. Dari zona itu tinggal didefinisikan, oh ini gaya horizontalnya berapa. Seperti itu. Nah, kecuali kalau kemudian di situ ada pernah potensi likuifaksi seperti yang di Poso. Itu akan lebih rumit definisi pembebanan yang didefinisikan di gedung itu terkait dengan struktur secara sistem, ya, bukan struktur di pondasinya aja, tapi struktur secara sistem, baik itu di pondasinya maupun di kolom dan baloknya, sehingga itu akan menjadi rumit. Ya, kalau di jembatan pastinya rumitnya karena dinamika volume lalu lintas ini. Ya, volume lalu lintas ini yang didefinisikan. Bagaimana pengaruh itu? Ya, makanya di jembatan harus diukur. Dia tidak boleh lebih dari batas yang didefinisikan. Volume lalu lintas yang didefinisikan dari beban itu. Belum lagi faktor-faktor yang lain, misalnya angin dan sebagainya. Itu kalau jembatan gampang-gampangan, jembatan di darat misalnya seperti itu. Nah, bagaimana kalau jembatan di laut? Kita punya jembatan Suramadu seperti itu. Ya. Begitu macet, ya, beban peaknya tinggi, macet di Suramadu misalnya seperti itu. Gimana yang terjadi pada struktur yang didefinisikan itu? Nah, itu baru perhitungan yang cukup rumit untuk mendefinisikan jika variabel beban itu bekerja bersama-sama. Ya. Tapi selama ini kita mendesain hanya dikombinasikan saja, ya, tidak bekerja bersama-sama tapi hanya dikombinasikan. Nah, apa yang terjadi di struktur perkerasan jalan? Ya, kelihatannya cuma membuat kue lapis seperti itu, ya. Tetapi beban itu bekerja bersama-sama pada saat yang sama, ya, seperti itu. Begitu macet, ya, hujan tinggi, genangan banjir, nah itu udah nggak usah diukur lama pasti, ya. Besoknya fleksibel pavement pasti sudah, aspal sudah, lob jalan pasti sudah berlubang semua, potensi rating, deformasi plastis, ya, cracking, holing itu sudah keluar semua. Nah, sehingga umur rencana tidak tercapai. Nah, sehingga dalam kita mendesain perkerasan jalan, ya, itu harus mempunyai mekanisme kinerja perkerasan yang didefinisikan batas mantapnya. Nah, kalau kita mendefinisikan umur rencana, ya, ini misalnya waktu atau repetisi beban standar ini 30 tahun misalnya yang tadi, dari ini sampai ini, itu kondisi batas mantap di mana waktu jalan itu dibuka atau jalan itu baru, ya, jalan itu baru dibuka setelah dikonstruksi, kemudian dia
melayani lalu lintas pertama, tahun pertama seperti itu, ini sampai umur rencana tahun 2000, misalnya, maksudnya 30 tahun kemudian dari umur rencana, dari tahun ke-0 sampai tahun ke-30, maka di sini harus disyaratkan sudah masih dalam batas mantap. Ya, ini nanti ada satuannya. Ada satuan PSI, PSI, atau ada satuan RDI, ada satuan SDI, dan satuan IRI. Apa itu? Kita ambil yang gampang dulu, satuan IRI dulu. International Roughness Index, atau nilai kerataan jalan. Jadi, estimasi ini, ya, hauling, cracking, dan sebagainya itu diestimasi meter per kilometer, meter kilometer, bukan per kilometer, meter kilometer, itu munculnya berapa nilainya ini. Dia itu satuan untuk jalan dengan volume lalu lintas berapa, sehingga nanti kita akan tahu nilai batas mantap jalan yang didefinisikan. Ini kondisi standar, ya, kondisi standar, normatif maksudnya. Standar ya, kalau standar itu ya kalau dari waktu perencanaan sampai konstruksi, perencanaan, desain, perancangan, kemudian konstruksi sampai maintenance, ya ini beda ya, kalau di struktur mungkin perencanaan dan maintenance-nya nggak sampai extends gitu, ya. Jadi kalau kita misalnya gedung di EPTK itu ya, pemeliharaannya tidak terlalu ekstrim gitu. Besok misalnya strukturnya dikuatkan karena mahasiswanya semakin banyak, enggak, tapi bebannya sudah sama terus, beban rencananya sudah tetap gitu. Nah kalau kita kan enggak, pada awal tahun mungkin beban lalu lintasnya masih sedikit, padahal jalan kita pada saat itu nilai modulus elastisitasnya, tegangan-tegangannya masih sangat tinggi, propertisnya. Tapi lalu lintasnya masih sedikit. Nah, tetapi pada tahun yang ke-30 atau tahun ke-10 atau tahun ke-20, dia modulus elastisnya sudah menurun, tapi bebannya sudah lebih tinggi. Volume lalu sudah semakin banyak, bebannya sudah semakin tinggi. Dan ini ada dua sisi yang sangat ekstrim, sehingga kemungkinan muncul seperti ini, penurunan secara kinerja, ya ini contoh ini misalnya turun yang grafik yang turun dulu ini kalau dibiarkan turun terus ke sini tanpa pemeliharaan ya, turun ke sini yang tiga garis putus-putus di bawah ini kalau tidak dibiarkan. Nah, makanya harus dikembalikan lagi tingkat kekuatan strukturnya, ya, dikembalikan ke sini, ke kurva yang normatif ini, kurva eksponensial atau logaritmik lah ini, seperti itu. Nah ini secara berkala dan terukur, ya, diidentifikasi. Kalau kita membuat jalan 30 tahun misalnya, tahun ke-5 kita ukur ya, kira-kira itu masih, kalau tahun ke-5 kita ukur, ya harusnya tahun ke jalan itu setelah diidentifikasi, berarti 30 kurang 5 harusnya masih 25 tahun. Logikanya kan gitu kekuatannya. Tapi belum tentu di perkerasan jalan. Karena faktor ini tadi, beban lalu lintas ini tidak, yang kita desain itu kemungkinan akan terjadi fluktuasi yang ekstrim. Ya. Apa yang menjadi fluktuasi? Kebalikannya. Ini contoh. Nah, uji identifikasi ini, ya, itu dites harusnya di survei kinerja perkerasan itu dengan tes pendulum BIM. Ini kalau nggak pandemi, kita
saudara tes pertama di sini, praktikum pertama, praktikum survei jalan pertama di sini. Sehingga tahu nih, nanti nggak usah itu, tapi pakai data sintetis ya, pakai data manual gitu. Kalau kita membuat jalan 30 tahun, ya, saudara dikasih data tahun kelima dengan data seperti ini, nanti kita manual datanya, maksudnya data sintetis, data buatan. Jalan saya kira-kira tinggal berapa umurnya? Kalau jalannya sudah tinggal 5 tahun, tinggal 10 tahun, berarti kan ada umur sisa 5 tahun yang hilang. Ya. Nah, umur sisa itu kemudian kita jadikan acuan untuk mendefinisikan, kita kembalikan umur rasional jalan ini kembali ke umur rencana yang didefinisikan awal, 30 tahun. Nah, baru pada tahun ke-30 itu, ya, kalau kita tetap stabil, tidak mengikuti kurva kurva mantap jalan ini, baru kita definisikan peningkatan jalan. Jadi baru tahun ke-30 itu boleh merubah atau perbaikan yang sifatnya struktural, peningkatan jalan dari volume lalu lintas yang ada di tahun ke-30 ini. Katakanlah bukan jalan baru, tapi jalan yang ditingkatkan. Nah, ini nanti ada desain. Jadi saudara nanti mendesain jalan dari data di belakang kurva ini, kemudian membuat kurva ini, data analisis di sini, dan sampai dengan ini. Nah, ini yang dimaksud dari rancangan desain perkerasan jalan. Nah, ini rancangan desain perkerasan jalan. Nah, apa yang dimaksud perencanaan? Nah, karena ini istilahnya di skenario kan dari suatu timeline yang sangat panjang, maka didefinisikan suatu planning gitu. Nah, desain yang dimaksud, desain itu lebih simpel ya. Desain yang dimaksud adalah bagaimana menghitung tebal di sini, tebal perkerasan pada saat di sini di tahun ke-0 ini sampai ke 30. Nah, yang kedua, desain yang kedua, bagaimana meningkatkan ini peningkatan jalan. Ini yang dinamakan desain overlay. Ya. Baru yang di sini ada peningkatan desain overlay yang dinamakan atau yang disebut overlay, peningkatan jalan. Desainnya ada dua. Ya. Nah, desain overlay itu bisa didefinisikan pada jalan lama. Ya, berarti kalau yang tahun sudah ke-30 ini, pada tahun ke-30 ini jalan baru kita itu sudah jadi jalan lama pada tahun ke-30. Nah, desainnya ini adalah pada saat di tahun lama ini adalah overlay atau desain dari jalan lama, peningkatan dari jalan lama. Nah, sehingga kalau kita mendefinisikan kinerja seperti itu, ya, dari kurva perkerasan kinerja jalan, ya, distribusi pembebanan itu harus bisa mendistribusikan seperti ini, yang lebih baik. Ya. Jadi kurva reduksi yang dihasilkan dari lapisan perkerasan, baik itu di subgrid, base maupun subbase, ya, itu tidak boleh mempunyai nilai yang lebih tinggi. Reduksi impact-nya. Nah, ini contoh, kalau ini seperti ini, berarti dia lapisan ini tinjauan dari gaya tegangan-tegangan dari properties ini. Ya. Ini kan ninjaunya satu properties, padahal ini kan ada berapa lapis kan gitu. Ya kan sempat mudah merusak dari masing-masing lapisan atau properties itu. Makanya diusahakan, ya, bagaimana mengusahakannya, ya, kita mengestimasi, menghitung, ya,
pembebanannya itu lebih merata atau melebar seperti itu pada bidang otak yang didefinisikannya, sehingga reduksi ini tidak terlalu lebih tinggi, ya. Jadi struktur perkerasan yang di lapisan ini akan lebih kuat. Ya, ini adalah struktur lapisan fleksibel pigment yang didefinisikan tadi. Yang pertama adalah lapis surface, ya. Di lapis surface ini ada beberapa tipe, ya. Kalau nanti misalnya kita membuat desain dengan tipe CBC, aspal konkret bearing cost, ya. Aspal konkret, aspal beton berarti. Yang kedua adalah ACBC, aspal konkret bearing cost. Yang ketiga adalah ATB, aspal trade base, seperti itu. Di masing-masing tipe ini pastinya akan mempunyai nilai properties yang berbeda, ya, atau tegangan yang dihasilkan berbeda dari ini. Karena apa? Modulus elastisitas masing-masing ini akan berbeda, seperti itu. Ya, kalau ini berbeda berarti daya daya dukung untuk melayani beban di atasnya kan pasti berbeda. Nah, tergantung desain ini. Nah, bagaimana cara melekatkan ini? Nah, di sini ada lapisan tekwat, misalnya. Nah, di sini ada untuk melekatkan ada primquat, tekwat dan sebagainya, ini masing-masing antar lapisan ini, ya. Kemudian untuk lapisan subbase disyaratkan dengan mutu agregat yang didefinisikan, tingkat modulus tegangan-tegangannya. Nah, ini nanti kita bahas di mekanisme atau analisis mekanik empiriknya. Nanti kita bahas lebih lanjut, lebih detail di sini. Kemudian subbase. Apakah setiap perkerasan itu hanya didefinisikan 4 layer ini, Pak, misalnya? Belum tentu. Tinggal kemudian desain yang dibagi per 5 tahun atau per periodik yang didefinisikan. Nah, itu bisa mengaruhi ini. Di lapisan subbase ini bisa opsional. Mungkin dia 2 lapis, mungkin dia cuma 1 lapis. Begitu juga dengan yang lain, seperti itu. Ya, tergantung dari repetisi beban yang didefinisikan. Nah, ini adalah definisi dari kondisi empirik yang sering muncul dari kerusakan itu. Nah, estimasi kerusakan ini, ya, ada 9 jenis kerusakan itu nanti didefinisikan berapa nilai irinya atau nilai kerataan jalannya atau tinjauannya adalah International Roughness Index. Sekarang kita lihat fungsi masing-masing lapis perkerasan. Lapisan bearing cost mengamankan perkerasan dari pengaruh air. Ya. Dapat mungkin tidak boleh kita infiltrasi air di lapisan perkerasan itu, baik di viscose maupun subviscose, apalagi ke subgrade. Nah, apalagi air itu dia secara permanen di situ, baik itu air parkir, ya, air parkir itu dia kalau hujan dia tidak segera pergi, tapi dia
parkir di situ, ya, terkonsentrasi di situ, maksudnya bisa dikatakan air parkir seperti itu, air atau air yang sifatnya ini apa itu lewat, misalnya air lewat itu ya seperti kalau kita buat jalan di tepi pantai, di rawa, itu kan berbeda-beda definisinya, sehingga air itu harus didefinisikan harus tidak mempengaruhi sifat fisik dari lapisan perkerasan, baik itu sabis, base maupun subgridnya, atau nilai water content-nya dari situ. Itu harus kedap air, tidak boleh masuk situ. Kemudian lapis bearing course itu menyediakan permukaan yang halus, ya. Jadi kontak ban dengan perkerasan itu harus mempunyai friction yang disyaratkan tertentu, ya. Dia harus kekasarannya itu harus berapa? Tidak boleh kasar, tidak terlalu boleh halus. Tapi ban harus bisa mencengkeram. Berapa nilai frictionnya itu ditinjau nanti menurut kelas jalannya. Ya, lalu lintas yang dilayani. Sama seperti kalian kalau senang sepedaan, ya. Ini bannya harus cocoknya pakai apa supaya nyaman gitu. Kemudian menyediakan permukaan yang kasar, ya. Kasar yang dimaksud tadi seperti tadi. Dia kalau hujan itu roda itu ada kondisi melayang berapa mili seperti itu. Di bawah, di dalamnya itu air, ya. Di antara lapisan perkerasan dengan ban itu ada air. Kalau hujan seperti itu, dia melayang. Nah, hal seperti ini itu bisa direduksi dengan kondisi kekesatan dari lapis perkerasan ini. Baik itu di surface di flexible pigment maupun di rigid pigment. Kalau di rigid pigment sudah jelas itu, pasti kalau ngecor ya itu dibuat galur seperti itu. Tujuannya untuk membuat kekesatan. Nah, kalau struktur di lapis flexible pigment, ya lapisan bearing course ini sudah halus, ya, maksudnya sudah sangat licin, tapi struktur modulusnya masih bagus, itu pun juga harus diperbaiki. Harus diperbaiki dengan menggunakan metode lapis berulang atau overlay. Kemudian lapis binder course, ya, mengurangi tegangan dan menahan beban paling tinggi akibat beban lalu lintas sehingga mempunyai kekuatan yang cukup. Jadi binder course sudah definisi penyaluran beban sudah dimunculkan di situ. Kemudian lapis pondasi mendukung lapis permukaan, mengurangi tegangan-tegangan. Kemudian lapis pondasi bawah sebagai lantai kerja menyebarkan beban di atasnya dan sebagai lapis perata dan mengalihkan infiltrasi air. Nah, infiltrasi air ini tidak boleh sampai secara vertikal dari surface, ya, ke bawah, baik itu melalui surface itu sendiri maupun melalui saluran tepi, tidak boleh seperti itu. Lalu bagaimana caranya untuk menjaga stabilitas di situ? Ya, kadang-kala kita menggunakan, sekarang ada teknologi geomembran, geotekstil seperti itu. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk menyalurkan, walaupun ada menyalurkan air infiltrasinya, ya, baik itu secara horizontal maupun vertikal. Nah, kalau vertikal, yaitu nanti dengan saluran vertical drain seperti itu. Tapi tetap dibuang ke saluran tepi, kalau saluran di sisi tepi jalan, sehingga pada struktur badan jalan itu dikonsentrasikan, tidak ada air yang mempengaruhi dari batas-batas atap. Ya. Kemudian tanah dasar, ya, subgrid menyiapkan lapisan di atasnya dan mendukung beban di atasnya.
Di sini menyiapkan lapisan di atasnya dan mendukung beban di atasnya. Itu dengan lapisan pertasan. Pada nggak nganut, ngikut contohan seniornya, ya, akhirnya ya alhamdulillah bisa lulus dengan cukup aja. Seperti itu. Kenapa? Karena ini akan mendukung beban yang di atasnya. Harus mengestimasi ini. Kira-kira lapisan subgrade yang kita potong menjadi timbunan maupun menjadi galian, ya, itu harus mempunyai stabilitas timbunan, ya kalau itu timbunan, maupun stabilitas lereng di daerah galian. Ya, tidak boleh terjadi suatu struktur perkerasan jalan itu berada di lapisan yang tidak stabil. Makanya kalau waktu di geometrik itu saya suruh gimana gambar cross sectionnya, membuat kelerengan gimana. Nah, dari situ aja sudah nggak benar ya, berarti ke arah sini sudah cenderung tidak maksimal seperti itu. Nah, ini bukan kita membuat geometrik jalan itu selesai di situ, tapi sustainable dengan perkerasan di bawahnya. Contoh yang kita ini di Bandung ini ya cukup ekstrim sebenarnya. Kalau untuk pelajaran seperti ini sebenarnya sangat menarik. Yang beberapa kali ya. Saudara tahu yang di jalan di mana itu ini? Tanjakan Nemen yang beberapa kali diperbaiki ya. Terakhir itu lajur penyelamatan ya. Lajur penyelamatan itu yang ada naik itu ya dari gravel biasa itu kan sudah menggunakan dinding penahan beton bertulang, ya, tapi tidak mampu menahan berat timbunan, ya, yang dinamis ditambah dengan muka air tanah. Kalau dia tidak ada unsur tekanan muka air tanah yang tinggi, maka tidak mungkin dia itu akan hancur atau longsor. Ya, padahal itu kan lajur penyelaman itu kan nggak ada yang, jarang lah orang kendaraan berat setiap hari misalnya ada yang masuk ke jalur penyelamat itu. Bulan-bulan kemarin kan hancur itu, ya. Tingginya berapa itu? Hampir 10 meter ada. Hancur betul-betulan, tebelnya hampir 50 cm. Dinding penahan tanah seperti ini. Nah, ini contohnya gimana kita mendefinisikan seperti itu. Nah, itu kalau lulusan kita seperti itu ya sudah kartu merah kalau menurut saya. Ya. Sehingga perkerasan lentur atau fleksibel pavement ini didefinisikan seperti ini. Ada yang perkerasan lentur dengan pada permukaan tanah asli. Ya. Gimana kita mengestimasi ini? Nah, kita nanti tugasnya menghitung ini nih. Berapa CWC-nya atau disederhanakan surface-nya. Tapi kan tadi surface itu kan didefinisikan dari ada tipe-tipenya ini. Kemudian ada viskosnya menggunakan apa? Ya, misalnya menggunakan LFA kelas A atau CPTP Mentrade Base gitu ya. Jadi sudah dengan pemadatan dan sebagainya. Nah, pada rancangan geometrik jalan di kondisi ini ya saudara itu sudah clear. Ya. Nah, kalau kemudian dia berada di tanah stabilitas yang didesain ya, misalnya tanah timbunan ya, saudara membuat sudah ngitung konsolidasi tanah belum ya? Sudah atau harusnya ya. Ya, bagaimana kita mendefinisikan
beban timbunan itu ya untuk menopang lapisan perkerasan di atasnya, beban-beban di atasnya, dan lalu lintas di atasnya, repetisi bebannya. Sehingga tanah timbunan itu menjadi sesuatu yang bisa mempunyai skenario pembebanan yang bersama-sama. Seperti itu. Itu untuk perkerasan lentur pada permukaan tanah asli. Dan kemudian tanah timbunan. Ya. Nah, ini lapisan perkerasan ya, didefinisikan ini. Kemudian lapis fondasi. Skenario-nya apa? Ya pastinya setelah kita tahu beban di atasnya, tadi kita mengestimasi beban di atasnya, kemudian tahu yang akan dirancang ini, jenis perkerasannya, baru kita akan apakah itu beban yang di atasnya dengan skenario perkerasan yang di sini, yang didesain ini, mampu nggak ditempatkan di tanah timbunan yang didefinisikan. Sehingga nanti kita harus tahu berapa syarat kekuatan tanah yang ditentukan. Dari mana? Ya data CPR desain yang dimaksud. Apa yang dimaksud CPR desain? Ya, nanti kita akan rumuskan. Kemudian untuk tanah galian, nah, sama seperti ini. Nah, jadi kita skenariokan dari tanah berada di nanti ya tugasnya ada yang skenario di permukaan tanah asli, kemudian tanah timbunan maupun tanah galian. Oke, saya kira itu ada pertanyaan untuk flexible payment secara tinjauan secara umum, pengertian dan propertisnya. Ada pertanyaan, silakan. Silakan, ada pertanyaan. Kita lihat sebentar ya, ada sambil dengerin adzan dulu.
Oke, kita lanjutkan. Halo, bisa dengar ya? Bisa, Pak. Ini sebentar, ini masih ada. Oke, kita lanjutkan sebentar ya. Nanti jam 1 saya lanjut mata kuliah berikutnya, tidak tergesa-gesa. Kita lanjutkan metode yang kita akan bahas, akan kita desain, yaitu metode mekanik empirik. Apa itu metode mekanik empirik? Ya. Metode mekanik empirik yaitu pendekatan dan penyajian ya, menggunakan empirik, berarti ada suatu data yang sudah di collecting dan di calculating, sudah di identifikasi dan dikalkulasi. Misalnya, oh ini mempunyai nilai IRI berapa, ya dia kerusakan atau yang sering terjadi di situ apa, ya kemudian pastinya metode ini akan diidentifikasi berdasarkan variabel penyusunnya dari prosedur desainnya. Ya, tahapannya apa dulu identifikasinya? Ya, oh harus tahu tanahnya, tahu lalu lintasnya, karakteristik material penyusunnya, karakteristik bahannya. Kemudian ya, bukan kemudian langsung tiba-tiba rumus digunakan, tapi ada suatu identifikasi
input yang didefinisikan. Kemudian fungsi transfer yang akan dijadikan outputnya. Yang kedua adalah empiris tadi, ya. Empiris di samping data itu ada nilai komparasi yang didefinisikan. Kita akan kira-kira, ya kalau tanah kan pasti gampang, sudah didefinisikan ini CPR-nya minimal harus berapa. Ya. Untuk CPR desain lapisan perkelasan, tanah dasar yang didefinisikan berapa? Standarnya yang didefinisikan adalah 6% misalnya, CPR desainnya. Nah, apakah kita harus memperbaiki tanah menjadi 6% semua? Kan nggak mungkin. Ya. Tapi tanah, kalau kita ketemu tanah yang CPR-nya di bawah 6%, bahkan 2 atau pada lapisan tanah tertentu, nah pasti akan kita gunakan definisi yang komparasional tadi, yaitu dengan penyajian dalam bentuk katalog dan grafik desain. Ya, ini memang PU Bina Marga itu sering mengadopsi beberapa mekanisme metode. Dulu mengadopsi ASTO. Oh, analisis ASTO seperti ini kemudian dikembangkan dengan analisis komponen. Kemudian sekarang Ausloot, metode Ausloot itu sebelumnya Nasra, punyanya Nasra juga, punyanya Australia juga. Kemudian dikembangkan lagi menjadi diadopsi Indonesia atau Bina Marga menjadi MDP 2017 itu. Kemudian analisis karakteristik mekaniknya, materialnya ditinjau dengan analisis karakteristik mekaniknya tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Dia tegangan-tegangannya harus teridentifikasi dengan jelas pada umur yang didefinisikan. Kemudian analisa struktur perkerasannya juga seperti itu, mekanistiknya, tegangan-tegangan yang dihasilkan bagaimana, kemudian respon dari beban itu terhadap material yang akan digunakan, sehingga itu mendefinisikan grafik kinerja perkerasan yang kemarin. Ya. Ini yang didefinisikan antara kondisi aktual dan faktualnya. Kemudian model struktur perkerasan yang digunakan, ya, menggunakan elastik linier, ya. Elastik linier ini ya salah satunya dengan tadi ya ACBC atau ACBC, ya, aspal konkret, aspal beton istilahnya. Kemudian identifikasi material, ya, yang didefinisikan isotropik, yaitu untuk material berpengikat, ya, atau bonded material, dan cross anisotropik untuk material tanpa pengikat, ya. Misalnya tadi ada CTB dan sebagainya, itu harus didefinisikan tadi antara bondednya dengan unbondednya. Kemudian lapis CTB dianggap telah mengalami retak, ya. Ini kalau kita definisi tadi antara tinjauan dari tegangan dan tegangannya. Ini analisis, tahapan analisisnya dari input, ya, data yang didefinisikan, lalu lintas, ya. Ini nanti kita analisis lalu lintas dulu sebelum tadi menjadi beban itu definisinya apa, kalikan sumbu tunggal dan sumbu ganda tadi definisi itu. Kemudian tanah dasarnya, iklim, lingkungan, material, input trialnya, ya. Ini saya mengadopsi, ya, karena memang mekanistik ini kan adopsinya
Ausrod ya yang Bina Marga mendefinisikan seperti itu. Ini yang struktur yang didefinisikan, modulus kekakuannya, rasio Poissonnya, dan modulus gesernya, sehingga dan tebal perkerasan atau tebal lapis yang didefinisikan. Ya, ini modul standar dasar, kemudian rasio Poissonnya atau kohesi tanahnya. Ya. Ini respon struktur perkerasannya. Kemudian respon beban dan kinerja, ya, yang kita identifikasi tadi, ada deformasi, kemudian fatiga, ada fatik, ada hauling, ya, hauling dan cracking itu sudah dianggap apa istilahnya itu tidak muncul di properties lagi. Karena apa? Karena kita sudah menggunakan identifikasi spek yang lebih terjaga, terjamin seperti itu. Sehingga tidak mungkin apa istilahnya kita menggunakan misalnya agregat yang masih persentase, ada kemungkinan persentase dia apa itu tidak uniform seperti itu, tapi sudah lolos di tahapan yang dianalisis pada material-material yang didefinisikan tadi. Kemudian fungsi yang menunjukkan hubungan antar respon, ya, terhadap kinerja perkerasan jalan, transfer fungsinya itu dari ini, jumlah repetisi izin beban dengan faktor reliabilitas dan material yang didefinisikan. Nah, materialnya apa? Material yang didefinisikan itu ada volume bitumen dalam campuran, tegangan tarik aspal, ya, tegangan tarik aspal, kemudian campuran kekakuan. Lah di properties mix design ini, ya, di properties mix design ini nanti saudara cuma memasukkan nilai indeks sesuai dengan kegunaan tabel X misalnya, atau nilai X dari tabel X untuk kinerja jalan yang didefinisikan seperti ini, sehingga tinggal masukkan nilai-nilai indeks yang sudah dihasilkan dari kondisi empiris, seperti nilai reliabilitasnya, ya, kata lelah beraspal, ya, ini kan sudah nilai empiris, ini tinggal masukkan aja. Lah, nilai properties ini, ya, nilai empiris properties ini akan diidentifikasi mendalam kalau di mata kuliah material perkerasan jalan. Diidentifikasi berdasarkan virtual analisis. Datanya kalau tegangan tarik aspal katakanlah didefinisikan aspal pen 60, dia tegangan tarik berapa sampai berapa. Jadi nanti diuji cobakan di sini. Virtual analisis. Kalau perkalian atau rumus seperti ini kan gampang, tinggal masukkan Excel, kamu coba data bangkitan dari interval itu, kamu akan menemukan indeks yang didefinisikan. Itu virtual analisisnya. Nah, tapi data bangkitan itu tidak boleh jauh dari definisi spesifikasi yang dimaksud. Ya, misalnya di tabel reliabilitas, ya, 80 sampai 97, ini punya interval 25 sampai 0,6. Lah, dia probabilitasnya berapa? Dari 0,6 sampai 2,5
2,5 ini. Itu harus dibangkitkan dulu, ya, baru untuk diuji cobakan di sini. Nanti untuk misalnya reliabilitas total lelah campuran beraspal, misalnya dari kekakuannya. Jadi makanya banyak simulasi data yang kemudian nanti harus harus mendeskripsikan, ya, atau memvisualkan dari properties itu. Dari mana visualnya? Dari grafik yang dibangun. Ya. Kemudian contoh lagi yang lain. Ini modulus bahan berpikat semen. Reliabilitasnya ya 4,7 sampai 0,5. Nah, kalau modulus yang lain misalnya, saya ubah aja, cari modulus yang kapur misalnya. Berapa nilainya? Bangkitkan dulu datanya, 80 sampai ini. Apakah menggunakan interval 4,7 sampai 3,3 atau 4,7 sampai 0,5. Nah, ini kalau diuji laboratori itu per item 80%, 85%, 90 dan sebagainya. Tapi kalau uji virtual, saudara bebas merdeka. Ya. Tapi definisinya harus jelas di sini. Berapa intervalnya? Inilah yang dimaksud virtual analysis. Nanti dicoba. Sehingga make design yang kamu buat itu tetap harus bisa mendeskripsikan atau visual properties dari desain itu. Nanti nilai kimia berapa, nilai FMA-nya berapa, itu seperti itu. Kemudian letaklah lapis berpengikat semen, misalnya equation-nya ini, tegangan-tegangannya, tanah dasar, ya. Nah ini kan tegangan-tegangan tanah dasar ini identifikasinya di tabel yang didefinisikan. Ya. Di tabel yang didefinisikan berapa? Nanti dilihat tanah dasar itu dari apa? Ada tanah dasar dari contoh jenis-jenis tanah dasar, aluvial, gambut, ya, lateral, apa itu jenis-jenis tanah yang didefinisikan. Dari tegangan lateralnya tujuannya apa? Misalnya, ya, ini dimasukkan ini. Sehingga kalau kita punya data yang lebih banyak itu, nanti definisi letak lelah lapis berpengikat semen akan muncul lebih variatif. Oh, letak lelah itu dari data seperti ini, dari interval seperti ini, ternyata berperilaku linear, ya. Apa berperilaku linear itu? Semakin bebannya tinggi, semakin akan seperti ini. Oh, berperilaku logaritmik, semakin bebannya seperti ini akan menjadi seperti ini. Pada beban tertentu dia akan seperti ini. Nah ini, oh berperilaku eksponensial dan sebagainya. Ya. Makanya eksplorasinya adalah eksplorasi data virtual. Nah, kalau ini dieksplorasi di data empiris, ya pastinya kan butuh properties data tanah yang tinggi. Padahal di MDP itu cuma dikelompokkan dalam interval segini sampai segini, beban landas segini sampai segini, seperti itu. Nah, ini contoh material karakteristik yang sudah ditentukan. Nah, tinggal masukkan angka sebetulnya kamu nanti. Jenis bahan ARS WC, ya. Punya modulus tipikal 800 MPa. Terus ACWC 1100 MPa. Ya. Makanya dari equation tadi itu tinggal identifikasi sesuai dengan peruntukannya. Jadi tinggal tipe jalan ini jenisnya menggunakan ini, nanti tinggal melihat tabel empiris, ya, makanya mekanistik empiris. Tabel empiris yang sudah didefinisikan. Ya. Koefisien relatif, ya, koefisien relatif tinjauan dari tinjauan PDT Panduan Desain Tebal tahun 2002. Seperti itu.
Ini yang awal sudah saya sampaikan tadi, acuan referensinya. Makanya tidak bisa bukunya kuliah perkerasan jalan, bukunya cuma satu, itu nggak bisa. Bukunya banyak, seperti itu. Nggak apa, atau istilahnya hanya nunggu dari paper, nunggu dari PowerPoint-nya dosennya, nggak bisa. Nah, harus nanti lihat, oh ini panduan terkait dengan ini, panduan terkait dengan ini. Sama seperti geometrik, ya seperti itu. Ya. Kemudian dasar disesuaikan berapa? 10 kali CPR MPA. Ya. Ini adalah batas rasional yang didefinisikan. Nah, semua ini tergantung dari jumlah repetisi beban yang didefinisikan. Ya. Repetisi beban dari mana? Kelas jalan yang didefinisikan. Balik lagi geometrik. Kalau saudara membuat kelas jalan kelas 1, kira-kira nanti yang akan bekerja di atas jalan itu apa saja. Sehingga dari beban-beban yang bekerja itu, kamu harus mempersiapkan material yang akan mereduksi itu apa. Kalau material itu sudah diestimasi, didesain strukturnya, kira-kira tanah yang akan meletak tempat atau tanah dasar untuk meletakkan beban itu kira-kira mampu enggak? Nah, itu di situ. Skenario-nya seperti itu. Ya. Kemudian tinjauan kelelahan. Ini empiris juga, tinggal menggunakan, ya. Tapi analisis ini nanti harus muncul semua nih, ya. Tinjauannya harus muncul semua. Kemudian parameter K, parameter kelelahan fatik, tinjauannya dari kondisi iklim Indonesia. Ya, ini kondisi iklim nanti dilihat nih, gunung, bukit, dataran rendah, suhu, dilihat nanti suhunya berapa, ya suhu permukaan di permukaan jalan itu berapa, nanti ada tujuan-tujuan itu. Dan itu semua pasti masuk ke equation empiriknya. Ya, equation empiriknya contohnya kalau kita meninjau fatik ini. Ya. Itu tujuan fatik. Kemudian yang lain tadi apa? Ya, kemudian tegangan misalnya, tegangan seperti itu. Oke, saya kira itu secara umum dulu lah. Nanti tujuannya akan kita bahas lebih detail di case-nya. Ada pertanyaan? Ya, tetap ini makanya kan hasil di teknik sipil ya, itu ya di teknik lah terutama. Itu basicnya itu OBE ya, outcome based education. Jadi kalau di teknik sipil ada tugas terstruktur, tugas desain itu sudah wajib, sudah biasa. Jangan bandingkan yang prodi yang lain yang nggak ada tugasnya di sana enak, nggak ada tugasnya, nggak pernah lembur lah itu. Ya, jangan bandingkan seperti itu. Makanya bagaimana cara tugas itu tidak dibuat kemudian hanya dikumpulkan seperti membuat clipping aja, tapi benar-benar didesain dan dicapai dengan proses yang baik. Makanya kemarin geometrik saya buat option tadi, optionnya minta seperti itu, hasilnya seperti itu. Makanya sekarang kita ubah konsep itu. Bagaimana? Ya tadi harusnya seperti itu. Udah selesai di tinjauan metode, ya kita clear, selesai, masuk ke tinjauan input data. Sama seperti itu di awal ya. Gimana cara membuat lalu lintas rencana? Nanti kan datanya lalu lintas tahun 2000 misalnya ya, 5 tahun ke belakang. Ya kalau sesuai dengan teori statistik, tahun kondisi pandemi 2021-22 itu nggak bisa digunakan datanya karena data abnormal ya,
dia terjadi penurunan. Yang bisa digunakan adalah data tahun 2020 ke bawah. Ya, kita punya data 5 tahun katakan seperti itu. Nah, bagaimana nanti kita supaya tahu beban yang terjadi pada tahun 2030 tahun kemudian? Nomor satu harus itu nanti, mengidentifikasi itu. Kita bahas itu. Setelah itu oke, ketemu data, metode empiriknya, ya, data empiriknya, masukkan ke metode analisisnya. Analisis baru beban dulu nih. Oh, beban repetisinya yang saya itu nanti ketemunya seperti ini. Oh, berapa? Ya, berapa volume lalu lintasnya. Ya. Nah, kalau beban seperti ini, biasanya itu untuk jalan kelas apa? Ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Seperti, oh, berarti kalau segitu, berarti saya akan membangun jalan kelas 1, misalnya seperti itu. Saya membuat jalan tol, misalnya seperti itu. Kalau seperti itu, apa yang harus diestimasi untuk struktur lapisan perkerasannya. Nah, seperti itu. Step by step dikalkulasi untuk menghasilkan sesuatu tadi antara respon dan kinerjanya. Saya kira itu secara umum nanti yang akan kita buat. Oke, ada pertanyaan? Bapak izin bertanya. Ya. Untuk asistensi itu jadwalnya minimal berapa kali pertemuan ya Pak? Untuk jadwal asistensi nanti? Harusnya metodenya itu harusnya itu progresif ya. Jadi kalau pembahasan ini misalnya kita sudah masuk analisis nih, ya kita sudah menghitung virtual analisisnya gitu. Harusnya seperti itu. Tapi karena kita crash program dengan apa yang laboratorium itu, makanya nanti kita bahas sendiri. Ya. Setelah soal Sabri, ya, setelah soal Sabri kira-kira akhir bulan inilah. Rencana saya tanggal 30 ya, setelah webinar internasional nanti. Itu mulai ya, saudara membaca soal langsung mulai siapin jalan yang mulai pertemuan minggu pertama dan sebagainya, silakan gitu. Saya maunya ya klasikal aja. Itu pun juga kalau menurut saya kan ya pasti saya repot juga itu ya. Cuma saya membuat peluang seperti itu untuk saudara timetable-nya terukur dulu. Bukan akhir tiba-tiba kumpulin semua, kasihkan dosennya, dan taunya salah semua. Makanya dibuat timetable-nya. Oh, mulai soal keluar seperti ini. Makanya zaman dulu lah waktu S1 kuliah, cepet-cepetan dapat soal sama dosennya. Kalau sekarang kan saya rumuskan bukan seperti itu, tapi sesuai diskenariokan lah seperti itu. Ada manajemen yang terukur. Ya, saya kira itulah. Jadi nggak harus 6 kali, minimal 4 kali, ya, enggak gitu. Kalau nyatanya ada yang lamban harus 10 kali, rajin berkali-kali datang, tapi berkali-kali maju tapi juga nggak berkembang juga ada juga, ya kan? Melihat apa itu dinamikanya mahasiswa kan macam-macam. Ada yang sok sibuk misalnya seperti itu, ngurusin orang banyak, kan ada juga mahasiswa yang seperti itu. Jadi silakan aja dijadwalkan klasikalnya setiap hari apa, nanti kita bahas pembahasannya bareng kita. Jadi kalau rumus atau permasalahan yang sudah diberikan, harusnya ngitung seperti ini, ketemunya gini, kok kamu nggak bisa-bisa, ya itu baru. Kalau nggak sama, hasilnya nggak lazim seperti tadi saya sampaikan. Oh, ini hasilnya base cost-nya kok lebih tebel. Padahal kan teorinya harus lebih kecil, tapi itu kan saya sudah benar gimana itu, ya, itu munculnya di situ diskatnya.
Ya kalau itu nggak ngitung secara personal, nggak tahu dia persamaan matematisnya. Oh ini yang ini jadikan pembilang, yang pembilang jadikan penyebut, seperti itu nggak tahu. Makanya harus tahu hitung sendiri. Oke, itu ya. Paham ya yang saya maksud ya? Baik, Pak. Tidak harus yang lain silakan. Kalau udah, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Silakan nanti di-share di hasil absennya, di-share di WA Group. Saya kira itu, terima kasih. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Pak.